Ekonomi dunia masih dilingkupi ketidakpastian yang berdampak pada hampir semua negara. Yang paling banyak jadi sorotan saat ini adalah kebijakan dagang dua negara adidaya, Amerika Serikat dan China. Ketika Donald Trump kembali dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat, sejumlah kebijakan cukup mengundang kontroversi, termasuk dari sisi perdagangan dengan menerapkan tarif resiprokal yang cukup tinggi bagi lebih dari 100 negara. Dan Indonesia menjadi salah satunya. Di masa kepresidenan yang sebelumnya, kebijakan Donald Trump juga memicu perang dagang, utamanya dengan negeri tirai bambu, dengan spillover effect ke banyak negara lainnya juga. Presiden China Xi Jinping sempat merespon keras kebijakan Trump, berujung pada saling balas kebijakan tarif. Di satu sisi, Amerika Serikat dan China adalah dua mitra ekonomi besar bagi Indonesia, baik di sisi perdagangan maupun investasi. Meski ada kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan China yang ditandai oleh penurunan tarif secara timbal balik, Indonesia tetap harus waspada. Bagaimana sebaiknya strategi Indonesia di tengah eskalasi hubungan antara Amerika Serikat dengan China ini? Investor Daily Special akan mengulasnya dalam data dan fakta bersama dua pakar. Secretary General International Economic Association sekaligus Lead Advisor Southeast Asia Area Lily Yan Ing dan Acting Head of IFG Progress yang juga dosen ekonomi Universitas Indonesia Ibrahim Holilur Rahman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Holilur Rahman selaku Acting Head dari Indonesia Financial Group Progress. Kami adalah think tank yang dibentuk di dalam Indonesia Financial Group yang merupakan holding BUMN di bidang non-bank financial institution termasuk insurance, capital market dan juga penjaminan. Jadi bagaimana dengan kondisi saat ini antara Indonesia, China, dan Amerika? Seperti kita tahu, kalau teman-teman belajar ekonomi, hubungan antara Amerika dan China itu persis seperti kalau kita belajar textbook oligopoli, di mana mereka berdua saling hantam-menghantam. Jadi repeated games gitu ya. Dan kita selaku negara yang tidak sebesar dua negara itu berada di tengah-tengah, kita tentu harus memiliki sebuah strategi yang bisa menangkap dinamika dari kedua negara yang saling balas-membalas sampai kita tidak tahu endgame-nya seperti apa. Nah, ini mungkin yang semua orang sudah tahu ya, tarif reciprocal as of April 2nd, di mana Amerika Serikat memberikan atau mengeluarkan what is called as reciprocal tarif yang sebenarnya basisnya very debatable dalam kajian ekonomi. Dan buat kami yang belajar ekonomi, tentu Ibu Lilian Ing selaku trade economist, rasanya sulit sekali untuk menelan rasionalisasi di balik kebijakan seperti ini karena sangat kontradiksi dengan apa yang kita pelajari di bangku kuliah Econ 101, di mana perdagangan, kemudian free flow of goods itu akan mendorong efisiensi, kemudian akan mendorong spesialisasi, di mana negara akan specialize, di mana resourcesnya paling tinggi dan paling abundant misalnya, dan ini tidak terjadi, justru diawali oleh Amerika Serikat yang notabene adalah center of excellence dalam pemikiran ekonomi modern. Dan kalau kita lihat sekarang Indonesia dengan pengenaan tarif 32% tentu akan menekan sektor-sektor yang kita semua memiliki proporsi ekspor yang cukup signifikan. Nah, ini mungkin kalau Bapak Ibu tertarik untuk melihat dampaknya. Jadi ada satu data yang publicly available disebut dengan Observatory Economic Data atau OEC data, Observatory Economic Complexity Data, yang mungkin Bapak Ibu sekalian bisa playing around dengan numbers. Dan di situ kita bisa melihat bagaimana dampak pengenaan tarif yang dilakukan oleh suatu negara ke negara yang lain. Of course, karena sekarang topiknya adalah Amerika, berarti Amerika is importers, dan negara-negara lain satu-satu bisa kita cek sebagai exporters. Dan ternyata kita bisa menghitung yang ada sekarang, misalnya Cina 145, Jepang 24, Vietnam 46, ya, South Korea 25. Kita bisa menghitung berapa marginal impact dari
tarif itu kepada penurunan trade value, ya, ekspor dari masing-masing negara. Misalnya it is estimated bahwa Cina akan kehilangan hampir 500 billion, more than 500 billion US dollar. Dan Indonesia kira-kira sekitar 18 billion US dollar. Jadi tentu ini nilai yang sangat besar. Sungguh pun saat ini kalau kita bandingkan dengan Vietnam misalnya atau Thailand, proporsi ekspor kita ke Amerika itu masih less than 2%, yang artinya kalau ekspor kita ke Cina itu hampir 5%, berarti proporsi Amerika ini mestinya kita juga punya satu bargaining position karena US is very important market but not the most important one based on the data. Next slide. Nah, mungkin ini salah satu yang menurut saya lebih menarik untuk dikaji bahwa saat ini nampaknya fokus kita itu adalah pada gambar kiri atas ya. Bagaimana dengan reciprocal tarif saat ini akan menekan sektor-sektor ekspor Indonesia ke US ya secara langsung gitu. Misalnya di situ ada broadcasting equipment, kemudian textiles, kemudian palm oil, leather footwear dan sebagainya. Jangan protes ke saya, size-nya itu kayak nggak proporsional, tapi memang seperti itu keluarnya. Kalau kita duga satu blok itu satu HS code, jadi kayaknya nggak proporsional, tapi dia proporsional pada satu HS code yang mirip gitu. Jadi yang kotak kiri atas itu adalah dampak langsung kita, yang mau tidak mau kita harus melakukan negosiasi karena ini akan memberikan tekanan langsung pada industri-industri terkait, ya, baik palm oil, kemudian tekstil, dan kita tahu sebagian besar adalah labor intensive industry. Nah, kemudian what is interesting actually buat kami kaji adalah ekspor yang tidak langsung ke Amerika, tapi akan terdampak karena misalnya Cina dikenakan tarif. Jadi kalau kita lihat di kanan atas kita lihat China ekspor ke the US itu broadcasting equipment, computers, electric batteries, dan electric vehicles. Walaupun Amerika bukan tujuan utama electric vehicles-nya Cina karena mayoritas 40% ke Eropa, tapi tetap Amerika adalah substantial market. Nah, apa yang penting di sini? Kita harus ingat bahwa ekspor kita ke Cina adalah ferroalloys, lignite, kemudian nikel, ya, yang gede-gede, coal briquette dan sebagainya, dan itu akan memberikan dampak kepada kemampuan Cina untuk melakukan reekspor melalui produk akhir. Jadi kita berkontribusi pada backward linkage-nya Cina. Jadi kita bisa bayangkan kalau Cina kena 145 dan mereka enable to export, maka Indonesia akan kena sebagai sektor hulunya. Dan ini sangat concerning karena for the past decade ya atensi kita itu pada pembangunan hilirisasi, nikel dan sebagainya yang itu memang tidak langsung ke Amerika tapi will be going to United States via China untuk final produknya. Kuncinya adalah Indonesia Incorporated, kalau menurut saya, dan saya tentu tidak sebanding dengan Prof. Mari, menurut saya not only Indonesia Incorporated but ASEAN Incorporated. Karena apa? Karena kalau Indonesia aja itu kepentingan kita itu tidak, we are small open economy gitu. Sebaliknya kalau ASEAN Incorporated negosiasinya nggak cuma ke US tapi juga ke Cina nih. Gimana mengamankan produk-produk Cina dan bersama-sama karena backward linkage Cina ke Indonesia itu sangat besar. Jadi menurut saya in addition to negotiating team ke Washington DC which is very important ya karena itu menyangkut tekstil dan palm oil dan sebagainya. Kita perlu bersama-sama mencari gimana second best choice. Kita nggak bisa menebak Amerika. Of course that's something we cannot control. What we can control adalah gimana kita mendekati Cina dan partner Asia yang lain untuk bersama-sama agar serapan dari produk kita ya itu bisa terjaga gitu. Next slide. Nah tentu kesannya kayak kita terima-terima aja gitu aturan reciprocal tarifnya hanya untuk goods. Nah ini juga yang merupakan celah sebenarnya unfairness statement yang saat ini ada. Kenapa? Karena pemerintah Amerika itu tidak suka ngomongin services. Dan services itu area di mana mereka mendominasi. Nah sekali lagi ini data yang juga publicly available data. Kalau teman-teman tertarik ada namanya R&D scoreboard data.
Itu ada 2.500 perusahaan R&D base di dunia yang dari tahun 2004 ada panel datanya, kalau ekonom pasti tertarik ya. Jadi sekitar 20 tahun observasi across 2.500 perusahaan. Dan itu kita bisa lihat percentage of US ICT services profitability. Jadi kita jumlahkan Meta, Microsoft, kemudian Apple, Nvidia dan sebagainya. Kita jumlahkan. Kemudian kita rasiokan dengan trade defisitnya di US, surprisingly itu udah hampir 40%. But America never admit services. Karena dia maunya pokoknya batu bara, tekstil dan ini. Sementara services itu adalah area di mana mereka mendominasi dan in majority of country regulasinya nggak terlalu jelas termasuk taxation. Jadi berapa besar sharing dari services value added, misalnya Facebook atau whatever US platform di negara-negara yang lain itu di-share kembali ke kita. Mereka nggak pernah ngomong itu. Maunya adalah di commodities. Nah, next slide. Nah, ini mungkin yang menarik bahwa kalau Bapak Ibu melihat ya, sekali lagi ini open data yang bisa dilihat, market cap-nya US tech itu udah nggak mungkin kekejar. Nggak mungkin kekejar dengan negara-negara lain. Dan itu kita punya kris aja udah dibentak gitu. Jadi that's really unfairness untuk negara-negara yang mencoba untuk catching up dengan teknologi. Padahal kita juga tahu kalau kita tetap relying on coal, raw materials ya. Kalau menurut Frederick Scherer nggak mungkin nyampe ke negara-negara yang sudah maju. Jadi kita mulai geliat dikit udah digentok, nggak boleh pakai kris, balik ke Mastercard dan Visa misalnya. That's something seharusnya kita bisa negotiate juga ya. That's we have to be paying more attention di sana karena itu area yang menurut saya monopoli dari US product, US services itu harus disrupt gitu. Dan kita punya not only about economic value but also data sovereignty, value protection dan sebagainya. Nah, ini mungkin gambaran ya profitability-nya sekian billion, market cap-nya sekian billion. This is area yang US nggak pernah mau ngomong dan sebenarnya seluruh dunia punya kepentingan karena apa? Karena the whole data area itu semuanya diprotek oleh dikuasai oleh Amerika. Jadi kalau pertanyaan balik gimana posisi Indonesia, menurut saya di luar negosiasi dengan Amerika sekarang, ASEAN Incorporated is very important karena saya yakin semua negara Southeast Asia dan East Asia itu punya kepentingan yang sama, produk yang hampir mirip. Bagaimana kita bisa diversifikasi dengan bersama-sama gitu ya, tinggalin Amerika dengan their own problem gitu. Dan kita harus memiliki daya tawar pada services sektor, nggak hanya di goods sektor, karena di sana Amerika secara diam-diam menguasai dunia tanpa dia mau membicarakan itu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibrahim. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Dan selanjutnya kita akan simak ke narasumber selanjutnya. Kami persilakan kepada Ibu Lilian Ing untuk memaparkan sejumlah data yang telah disiapkan. Tepuk tangan untuk Ibu Lili. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan buat saya untuk bisa berdiskusi langsung dengan Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin pada sesi kali ini kita lebih fokus kepada bagaimana strategi Indonesia menghadapi Amerika. Belakangan ini saya sering ditanya, apa sih sebetulnya alasan Amerika menerapkan tarif? Jadi pada saat ini adalah kita membahas bagaimana strategi Indonesia di antara Amerika dengan China dengan fokus bagaimana strategi Indonesia. Next, kalau boleh kita tarik mundur, sejak industri revolusi pertama di tahun 1776, negara-negara yang maju saat ini mempunyai keunggulan, mereka melakukan inovasi, melakukan peningkatan industrialisasi sehingga menjadi negara-negara maju yang saat ini kita tahu. Tapi kalau kita lihat seiring dengan jalan, sejak tahun 1970, negara-negara berkembang mulai meningkatkan share-nya di 3 key macroeconomic indicators. Pertama total output, kedua di trade, ketiga di manufacturing value added. Kalau kita lihat di sisi kiri adalah negara-negara maju atau yang tergabung dalam G7 countries, Amerika termasuk salah satu di dalamnya, mengalami penurunan share
terhadap global output. Dan kalau kita lihat China, saya kasih line warna merah, itu adalah negara berkembang yang mengalami peningkatan share di total output. Di sisi kanan, itu adalah negara-negara berkembang lainnya yang juga mengalami peningkatan. Di antaranya ada India, South Korea, Indonesia, dan negara-negara berkembang lainnya. Jadi adalah wajar bahwa negara-negara berkembang melalui akumulasi kapital, melalui industrialisasi, melalui optimalisasi comparative advantage, mereka mengalami perkembangan dalam share global output, trade, and manufacturing value added. Next, apakah Amerika dirugikan dari globalisasi yang kita alami saat ini? Atau sejauh 80 tahun globalisasi? Tentu tidak. Kalau kita perhatikan sejak awal 1970, income per kapita Amerika itu hanya $7.000. Dan saat ini income per kapita Amerika pada kisaran 86.000. Amerika mungkin dapat dikatakan adalah negara yang paling banyak meraup keuntungan dari globalisasi. Maka adalah salah argumen yang digunakan Trump bahwa Asia mencuri pekerjaan dari Amerika Serikat. Bahwa adalah salah suatu framing yang tidak benar bahwa Asia termasuk Indonesia, ASEAN di dalamnya mencuri manufacturing jobs dari Amerika Serikat. Kalau kita perhatikan, Amerika Serikat di tahun 2024, Amerika punya total output sebesar 29 triliun US dollar. 91% dari penduduk Amerika itu bekerja pada sektor services. 81% dari total output Amerika itu disumbangkan oleh sektor services. Apakah visible membawa kembali manufacturing jobs ke Amerika? Apakah betul logikanya Trump untuk membawa kembali manufacturing jobs ke Amerika? Apakah betul Trump betul-betul ingin menciptakan lapangan kerja di manufacturing jobs? Itu adalah satu pertanyaan yang harus kita jawab sehingga kita tahu persis apa yang Trump mau, apa end game-nya. Sehingga kita tidak terjebak dengan permainan yang dimainkan sekarang. Next. Ada 3 masalah utama dalam perekonomian Amerika sejalan dengan pembangunannya. Dan ini semua sudah diakui oleh ekonom-ekonom terbaik, bahkan ekonom-ekonom di Amerika sendiri, peraih Nobel Prize di Amerika sendiri. 3 masalah kronik di Amerika Serikat adalah yang pertama, rising public and private debt. Kalau kita lihat sejalan dengan pembangunan, hutang Amerika Serikat itu meningkat. Di tahun 2024, public debt Amerika itu tercatat 119% dari total GDP Amerika Serikat. Dan private debt itu tercatat 143% dari total GDP Amerika Serikat. Masalah yang kedua adalah peningkatan dari fiscal deficit to GDP. Amerika Serikat juga mengalami peningkatan fiscal deficit. Di tahun 2024 tercatat 6,4% dari GDP. Dan diperkirakan bila tren itu berlanjut di tahun 2025 sampai tahun 2030, pada kisaran 7,5% dari total GDP Amerika Serikat. Masalah ketiga adalah rising inequality. Seiring dengan pembangunan Amerika Serikat, oligarki di perekonomian Amerika Serikat menyedot sebagian besar dari pendapatan yang diperoleh oleh Amerika Serikat. Pada tahun 2024, Gini coefficient atau salah satu indikator yang mencerminkan tingkat kesenjangan tercatat 0,43 di Amerika Serikat, adalah yang tertinggi di antara negara-negara maju. Jadi bagaimana strategi kita dalam deal dengan US? Yang pertama yaitu kita kembali ke diplomasi one on one. Yaitu pertama, Indonesia trading partnersnya bukan hanya Amerika. Apa yang kita lakukan kepada Amerika itu harus sama apa yang kita lakukan kepada negara-negara lain. Karena perlu kita ingat, apa yang kita lakukan kepada Amerika itu akan dicatat betul oleh seluruh negara-negara lain di dunia. Kalau kita memberikan konsensi kepada Amerika Serikat,
tanpa mempunyai bilateral free trade agreement dengan Amerika Serikat, itu adalah suatu kesalahan. Maka dari itu kita harus memperhatikan betul apa yang kita lakukan terhadap Amerika Serikat itu adalah adil juga yang kita lakukan kepada negara-negara lain. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita terjebak dalam argumen yang diframing oleh Trump dan kroni-kroninya. Itu tadi dengan menggunakan bahwa Asia telah mencuri manufacturing jobs dari Amerika. Saya berharap Indonesia dan saya masih punya kepercayaan kepada tim negosiasi Amerika, jangan pernah menyerahkan komitmen secara tertulis apapun juga sebelum itu mendapatkan kesepakatan dari para lini, kementerian, pelaku usaha, dan para ahli. Kita punya banyak ahli-ahli negosiasi, Ibu Mari Pangestu, Bapak Iman Pambagio, Ibu Ayu Made Martini, termasuk salah 3 dari para ahli negosiasi di Indonesia. Dan saya yakin mereka akan dengan senang hati share knowledge mereka untuk bagaimana negosiasi dengan Amerika Serikat. Kemudian yang kedua adalah argumen yang saya rasa semua ekonom-ekonom di dunia, ahli-ahli, bahkan sekarang ahli-ahli di market pembela Trump pun sudah mulai menyadarkan bahwa Trump sudah melakukan kesalahan terbesar. Jadi yang kedua adalah argumen yang digunakan bahwa Amerika mempunyai trade surplus dengan Indonesia, dengan ASEAN, dengan global economy, Amerika itu mencatat surplus sebesar 969 billion US dollar. Itu baru hanya trade in services. Amerika juga mencatat surplus di penjualan pesawat terbang, Boeing. Indonesia mencatat transaksi Boeing terbesar dalam sejarah Boeing sepanjang 95 tahun Boeing berdiri. Dengan mencatat transaksi sebesar 22 billion di tahun 2012. Indonesia juga salah satu penyumbang terbesar bagi perusahaan-perusahaan Amerika yang berbasis di Indonesia. Argumen dari trade surplus, pembelian pesawat, pembelian alutsista atau alat-alat military equipment, military services, pembelian services di Amerika Serikat seperti education, tourism, dan juga investasi-investasi perusahaan-perusahaan Amerika di Indonesia Serikat. Dan itu harus dikuatkan dengan yang ketiga yaitu mobilize US businesses voices. Caranya adalah kita menggunakan perusahaan-perusahaan Amerika yang mempunyai kepentingan dengan Indonesia untuk menyuarakan kepada Amerika bahwa bila Trump menerapkan tarif itu akan melemahkan perdagangan dan menghancurkan 50 tahun persahabatan Amerika dengan ASEAN. Dan itu akan menghantam industri-industri, perusahaan-perusahaan yang sudah ada di ASEAN, yang sudah ada di Indonesia. Biarkan mereka yang berbicara. Karena biasanya mereka yang berbicara itu it's gonna speak louder than if we are doing the talk. Next. Namun saat yang bersamaan saya berharap kita juga tidak jumawa bahwa kita selama ini tidak salah, kita selama ini boleh legowo atau boleh berbangga diri. Banyak sekali PR-PR yang kita perlu lakukan bukan untuk Amerika Serikat, bukan untuk Trump, tapi untuk kebaikan perekonomian Indonesia sendiri. Yang pertama tentu saja menjaga kestabilan makroekonomik. Kita belajar dari kesalahan Amerika, kenaikan hutang, kenaikan fiskal defisit, maka kita harus bisa menjaga kredibilitas fiskal defisit Indonesia. Dan yang paling penting perlu kita catat bersama, kita belajar bahwa bergantung pada satu negara adidaya atau bergantung hanya pada beberapa negara yang kuat adalah bukan jawaban untuk mencapai sustainable development jangka panjang. Maka kita perlu mulai melakukan optimalisasi penggunaan FTA yang sudah kita jalin, ASEAN FTA, RCEP, dan juga kita mulai diversifikasi dengan negara-negara trading partners yang baru. Next, reformasi yang lainnya yang perlu kita lakukan yaitu tentu saja kita mereview persyaratan-persyaratan, prosedur-prosedur atau peraturan-peraturan yang selama ini menghambat dunia usaha. Dan yang paling penting perlu kita lakukan adalah jangan lupa untuk selalu investasi di infrastruktur dan human capital. Saya selalu ingat Tim Cook
CEO Apple invest di China bukan karena unit labor cost di China. Karena unit labor cost di China itu sejak tahun 2005 itu sudah lebih tinggi daripada kebanyakan negara-negara berkembang. Tapi alasan Apple untuk invest di China itu karena adalah skills dan jumlah skills yang bisa memungkinkan Apple untuk berkembang di China. Dan saya juga berharap Indonesia bisa terus melakukan reformasi, perbaikan diri sendiri untuk kepentingan MSMI, untuk kepentingan para pelaku, untuk kepentingan penduduk Indonesia, bukan untuk siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Lili, dimohon untuk tetap berada di atas panggung dan kami kembali mengundang Pak Ibrahim untuk bisa bergabung dengan Bu Lili. Tadi sudah dipaparkan banyak sekali data dan juga kami sudah menghimpun tentunya pertanyaan yang sudah kami dapatkan begitu ya dari sosial media kami, dari netizen begitu, ada beberapa pertanyaan untuk Bu Lili dan juga Pak Ibrahim. Sebelum selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan untuk hadirin sekalian yang ada di ruangan ini. Yang pertama pertanyaan untuk Pak Ibrahim. Sebetulnya cara menghadapi atau menyikapi trade war antara AS dan China, salah satunya adalah memperkuat ketahanan domestik. Lantas mulai dari mana baiknya Indonesia mulai berbenah? Atau mengingat banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diperbaiki, kira-kira sektor mana saja Pak Ibrahim yang harus diberi perhatian lebih? Silakan Pak Ibrahim. Jangan sampai kita promoting suatu sektor yang sebenarnya internally problemnya banyak gitu. Tarif war saat ini juga merupakan pelecut untuk kita looking inward, bahwa for many years manufacturing kita itu sudah mulai declining. Scan QR barunya dan nikmati program hiburan tanpa batas secara gratis. Ayo, deretan program menarik, siap menginspirasi dan berubah duniamu. Sebetulnya cara menghadapi atau menyikapi trade war antara AS dan China, salah satunya adalah memperkuat ketahanan domestik. Lantas mulai dari mana baiknya Indonesia mulai berbenah? Atau mengingat banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diperbaiki, kira-kira sektor mana saja Pak Ibrahim yang harus diberi perhatian lebih? Silakan Pak Ibrahim. Baik, terima kasih, saya akan mencoba menjawab, jika kurang nanti Ibu Lili akan menjawab. Jadi tentu beberapa slide terakhir dari Ibu Lili tadi adalah reflection yang sangat penting. Tarif war saat ini juga merupakan pelecut untuk kita looking inward, bahwa for many years manufacturing kita itu sudah mulai declining. Jadi kalau kita cek sudah tahun 98 itu mungkin hanya ada 2 tahun manufacturing growth-nya lebih tinggi daripada economic growth. Artinya seperti kita tahu laporan World Bank yang menyatakan kita premature manufacturing process, ya premature deindustrialization itu terjadi. Nah, salah satu kajian kami juga menemukan di IFG Progress, termasuk the darling of our sector, tekstil, itu mengalami penurunan kinerja yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita promoting suatu sektor yang sebenarnya internally problemnya banyak gitu. Jadi kalau teman-teman lihat based on micro data among firms, Altman Z-score dari perusahaan-perusahaan tekstil itu udah mulai negatif-negatif yang sebenarnya probability bankruptnya udah mulai tinggi banget. Nah itu mungkin yang kita harus mulai ke dalam. Jadi meningkatkan human capital yang tadi disampaikan Ibu Lili, kemudian mengembalikan sektor manufaktur yang mungkin saat ini banyak mengalami tekanan dan itu membutuhkan reform ya di sana sini. Tadi gimana orang mau bangun pabrik kalau ada ormas misalnya, sesuatu yang saat ini benar-benar harus kita koreksi. Jadi in a way sekalian kita bersih-bersih gitu ya, jadi nggak cuman fokus ke the way we perceive and we react pada American policy, tapi secara di dalam kita juga harus memperbaiki a lot of homework di manufacturing kita, terutama yang saat ini kita banyak mendapatkan tekanan. Mungkin itu dari saya. Baik, sektor manufaktur ya Pak Ibrahim, dan tentunya kita ketahui bahwa memang sudah
cukup lama ya. Sektor manufaktur kita ini prematur begitu. Deindustrialisasi bahkan sudah dari tahun 2000-an. Lantas seperti apa Bu Lili kira-kira strategi yang bisa dilakukan Indonesia untuk bisa menghidupkan kembali sektor manufaktur ini? Terlebih kita tahu bahwa PHK ini sudah sering terjadi dan itu sangat luar biasa dampaknya ke kelas menengah ke bawah kita. Silakan Bu Lili. Menurut saya dua hal. Yang pertama itu alokasi. Alokasi itu sangat penting, maka dari itu saya katakan bahwa sebetulnya kita tidak butuh 171 triliun atau 300 triliun untuk melakukan reformasi. Dan kalau kita lihat sepanjang perjalanan, sejak tahun 2019 manufacturing Indonesia itu sudah mulai menurun dan sekarang itu pada kisaran 18% dari total GDP Indonesia. Peningkatan sektor services di Indonesia itu yang terjadi adalah low value added services sector. Dan ini makanya mengapa pentingnya untuk meningkatkan atau membenarkan alokasi. Karena alokasi itu sangat penting, alokasi resources itu sangat penting. Mulai dari yang pertama itu bisa dialokasikan untuk revitalisasi mesin, untuk training, dan itu bisa untuk menyediakan low interest rates untuk capital di sektor manufacturing. Jadi menurut saya itu kunci utama adalah di alokasi. Bila memang pemerintah terbatas di fiskal, mohon digunakan alokasi itu dengan benar. Sehingga bisa meningkatkan secara rata. Kalau kita lihat sekarang 60,3% penduduk Indonesia saat ini berada pada garis kemiskinan, yaitu dengan pendapatan kurang dari 100.000 per hari. Dan itu sangat miris, 60,3% dari penduduk Indonesia dan itu adalah tanggung jawab luar biasa. Kemudian yang kedua yang menurut saya penting adalah kembali lagi ke sektor peraturan-peraturan yang mempengaruhi sektor manufacturing. Dan itu menurut saya harusnya bisa gitu. Kita bukan membangun, it's not like a rocket science gitu. Memperbaiki reform di procedures, exports, imports, investments itu sudah disuarakan beratus-ratus juta kali gitu. Tidak pernah dan tidak akan pernah memihak bahwa kita memilih ASEAN, bahwa kita akan menolak segala intervensi dan intimidasi yang dilakukan kepada ASEAN. Scan QR barunya dan nikmati program hiburan tanpa batas secara gratis. Ayo, deretan program menarik, siap menginspirasi dan berubah duniamu. Saya akan buka sesi pertanyaan untuk dua penanya yang beruntung pada sore hari ini. Silakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, kepada Kakak boleh berdiri dan disebutkan namanya dan dari instansi mana dan pertanyaannya ditujukan kepada Bu Lili atau Pak Ibrahim. Silakan. Iya, selamat sore Bu Lili, Pak Ibrahim juga. Perkenalkan nama saya Ike Widiawati. Saya dari Sinarmas Sekuritas. Ibu, Bapak izin bertanya, sebenarnya sih boleh ya kedua-duanya. Strategi antara AS China, saya ingin tanya adalah kira-kira Indonesia ini kalau misalnya kita mau menang, mau survive secara ekonomi, Indonesia ini baiknya condong ke arah yang mana ya? Karena kalau berbicara aktivitas dagang, kita banyak aktivitas dagang dengan China. Tapi kalau kita berbicara US ini sekarang kayaknya udah mulai galak Bu ke kita. Sampai yang curious ya, terus juga baru-baru lagi nih malah yang MUI juga itu dipertanyakan katanya menghambat aktivitas dagang. Jadi menurut Bapak Ibu, enaknya kita bela yang mana ya? Ke China-nya apa ke US? Thank you, itu aja. Baik, terima kasih Mbak Ike. Untuk keduanya berarti ya bagaimana Indonesia bisa survive? Apakah condong ke China atau AS atau seperti apa supaya balance? Silakan. Kalau menurut saya, it's not about condong kemana, tapi seperti mungkin tadi Mbak Ibu Lili sampaikan,
ada beberapa guiding principle untuk Indonesia harus memiliki strategi yang jelas, end goal-nya seperti apa. Jadi kita nggak mungkin juga condong purely ke Cina karena faktanya all teknologi standar itu punyanya Amerika gitu. Gimana nanti ceritanya dengan transaction, cross border data flow, data center, ya whatever teknologi yang Amerika menikmati first mover advantage. Dan itu encompassing pretty much all services di Indonesia, mau perbankan, capital market gitu ya. Jadi rasanya kalau kita purely meninggalkan Amerika for the sake of trade-nya hanya 1,9% dari PDB, I think that's not correct either gitu, karena banyak aspek yang kita juga tergantung dengan Amerika. Sementara yang jelas-jelas kasat mata lebih banyak berkontribusi ke Indonesia, terutama dalam 10 tahun terakhir, terutama di era Pak Jokowi dengan infrastruktur, dengan Belt and Road Development, memang Cina gitu, dan mereka menjaga sekali memaintain perdagangan dan FDI ke Indonesia dengan sangat strategik ya. Cina memiliki intensi untuk menjaga so to speak harmoni di Asia dengan keunggulan mereka di manufacturing, di electric vehicles, di teknologi, di 5G, di whatever they already started gitu. Jadi menurut saya ini harus ada pemilahan. Let's say sektor-sektor mana yang memang kita memiliki exposure yang sangat kuat dengan Amerika, dan itu harus dinegosiasikan karena ya nggak mungkin kita meninggalkan, dan sektor-sektor mana yang kita harus tetap jaga dengan Cina gitu ya. Of course Cina adalah 22% dari ekspor kita kalau nggak salah itu ke Cina dengan dengan berbagai macam strategi yang kita sudah bangun. Jadi misalnya kita mau condong ke Amerika misalnya, gimana ceritanya dengan hilirisasi gitu ya, yang sudah mengabsorb all regulation cost, all fiscal cost dan sebagainya. Jadi rasanya to put in perspective, pemerintah harus balance dalam melihat ini bukan either or, tapi sebuah portofolio kepentingan yang kita harus jaga di kedua blok perdagangan besar ini. Mungkin itu. Baik, kita bisa memilih sebetulnya karena kita butuh dua-duanya ya Pak Ibrahim. Baik, silakan Bu Lili. Terima kasih Bu Ike atas pertanyaan yang sangat menarik. Menurut saya selama Indonesia, ASEAN berdiri, kita ini negara non-alignment block. Dan kita selalu dengan tegas menyatakan bahwa kita ini peace promoter dan kita tidak pernah dan tidak akan pernah memihak. Sebagai gambaran, contohnya kalau saya boleh kasih ilustrasi, perdagangan ASEAN dengan Eropa sejak tahun 2000 itu meningkat 3 kali lipat total trade export and import. Perdagangan ASEAN dengan Amerika itu meningkat 4 kali lipat 23 tahun terakhir. Perdagangan ASEAN dengan China itu meningkat 24 kali lipat. Saat yang bersamaan, investasi Amerika menjadi paling besar kontribusinya di ASEAN. Jadi bila kita diminta memilih, dan seringkali kita diminta memilih atau dipojokkan untuk memilih, itulah pentingnya kesatuan dari ASEAN. Mengapa kita harus bersatu dan kita harus membuat standpoint yang jelas. Dan kita harus membuat standpoint yang jelas bahwa kita memilih ASEAN. Bahwa kita akan menolak segala intervensi dan intimidasi yang dilakukan kepada ASEAN. Dan kita selalu menjunjung tinggi constructive engagement. Baik itu dengan Amerika, dengan China, kita selalu memperlakukan US itu as equally important as China, as Europe, Australia, Japan, South Korea, New Zealand, dan negara-negara penting lainnya. Termasuk dengan Indonesia memperlakukan Amerika sama pentingnya dengan Indonesia memperlakukan Palestina. Bagi kita kedua negara adalah sama pentingnya, sama kita belanya, dan kita memperlakukan mereka dengan mutual respect yang sama. Jadi menurut saya adalah penting bahwa Indonesia untuk bisa berdiri dan memperkuat stance-nya bahwa Indonesia tidak akan tunduk pada intimidasi dari negara besar, dan Indonesia dengan negara-negara ASEAN akan memperkuat. Yang kedua adalah diversifikasi, baik itu regional integrations dalam ASEAN dengan East Asia maupun dengan trading and investment partners. Karena tarif Trump
yang paling disakiti atau yang paling terhantam adalah masyarakat Amerika sendiri. Polisinya Trump, karena mereka juga malu gitu. Kita belajar comparative advantage, Ricardian equivalent, whatever, nggak dipakai. Scan Cara barunya dan nikmati program hiburan tanpa batas secara gratis. Ayo, deretan program menarik, siap menginspirasi dan berubah duniamu. Kita akan lanjutkan kepada satu pertanyaan lagi kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, dipersilakan kepada Bapak. Pak Ibrahim dan Ibu Lili, perkenalkan saya Heru Andrianto dari B-Universe. Tadi dari paparan Ibu kan sempat Ibu bilang bahwa sikap Trump selama ini dalam perang dagang ini tidak akan bisa dilupakan gitu. Kalau pikiran saya, ada dua negara yang mungkin tidak akan bisa memaafkan Trump ya. Pertama China karena mereka sangat nasionalis sekali dan mereka tidak mau ketika Trump bilang setiap negara termasuk China akan datang mengemis, minta konsensi, China sangat tersinggung sekali. Yang kedua adalah Kanada karena ya jelas siapapun tidak akan mau kalau dengan rejim yang sangat imperialis ya akan dijadikan negara bagian yang ke-51. Jadi mungkin China dan Kanada ini akan selamanya tidak akan bisa memaafkan Washington ya. Mungkin butuh waktu lama untuk bisa pulih seperti dulu. Nah, bagaimana dengan negara-negara yang lain, termasuk Indonesia? Apakah kita bisa mengambil sikap jalan tengah? Maksud saya begini, dalam 4 tahun ini kita akomodatif aja karena toh Donald Trump ini kan cuma 4 tahun dan konstitusi Amerika tidak mengenal masa jabatan ketiga gitu. Nah, jadi kuat-kuatin aja lah, ini toh tinggal 4 tahun aja gitu. Apakah mungkin kita bisa bersikap demikian Pak Ibrahim dan Ibu Lili? Terima kasih. Diborong lagi ya Bu dan Bapak. Boleh, nanti setelah menjawab pertanyaan kita akan ada closing statement, tapi mungkin dijawab terlebih dahulu dari Bu Lili. Ya. Silahkan. Menurut saya bukan hanya China dengan Kanada, bahkan Amerika sendiri pun mencatat. Yang Trump terapkan sekarang, dia menerapkan tarif itu 22% average tarif, itu tertinggi sejak Great Depression di tahun 1930. Dan Amerika saat ini mengalami yang terendah baik dari nilai US dollar, capital market, bahkan di pasar-pasar saham sekalipun Amerika mencatat penurunan terendah dalam 98 hari pertama dari kepresidenan. Dan Trump mencatat secara polling yang dilakukan oleh semua media adalah mendapat polling terendah pada persentase 31 bahkan sampai 41%. Yang itu terendah dalam 80 tahun terakhir sejarah Amerika Serikat. Karena tarif Trump yang paling disakiti atau yang paling terhantam adalah masyarakat Amerika sendiri. Masyarakat pekerja, bisnis, small medium enterprises yang harus menanggung tarif yang diterapkan oleh Trump. Dan bagaimana posisi Indonesia, terutama apakah Indonesia bisa, Indonesia dan ASEAN, menurut saya sekali lagi, karena kita tahu bahwa tarif hanya akan menyakiti diri sendiri. Maka dari itu kita tidak mengadvokasi Indonesia untuk menerapkan retaliasi tarif. Tapi yang kita advokasi kepada Indonesia adalah untuk diversifikasi trading, investment, bukan hanya trading dan investment. Menurut saya 4 hal penting. Pertama trading, investment, currency, and payment system. Dan menurut saya Indonesia sudah pada in the right track bersama ASEAN dan mungkin perlu kita kerjakan bersama PR-PR domestik untuk meningkatkan dan expand di 4 hal tersebut. Terima kasih. Baik, Indonesia is on the right track. Bahkan Kris saja sudah diancam-ancam ya Bu Lili ya. Baik, silakan Pak Ibrahim. Ya, mungkin sedikit menambahkan yang sudah disampaikan Ibu Lili. Mungkin saat ini
yang kita butuhkan itu adalah skenario analisis mungkin Pak. Karena walaupun hanya 4 tahun gitu ya, tadi Bapak sampaikan 4 tahun, kita tunggu aja nanti ganti sendiri gitu ya. Tapi memang beberapa kebijakan itu crazily being implemented. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman pasti juga melihat ada second Chinese American generation gitu ya, yang benar-benar US citizen. Itu diusir dari Amerika, itu terjadi gitu. Bahkan orang yang lahir di Amerika dan warga negara Amerika itu bisa diusir. Jadi saya berpikir Indonesia tetap harus menyimpan sekian persen confidence interval bahwa those crazy policy are being implemented. Ya walaupun mungkin akan berubah suatu saat, tapi harus memiliki skenario analisis kalau memang benar-benar diterapkan for longer period of time. Jadi memang di internal sendiri di Amerika Serikat seperti tadi Bu Lili sampaikan, pressure-nya juga sangat kuat. Ekonom-ekonom Amerika juga rasanya nggak nemu ya ekonom top di Amerika yang membela polisinya Trump, karena mereka juga malu gitu. Kita belajar comparative advantage, Ricardian equivalent, whatever, nggak dipakai gitu. Jadi malah kontradiktori dengan paham market mechanism, ya, market efficiency, resource allocation yang kita pelajari semua di Econ 101. Jadi sepakat seperti tadi Ibu Lili sampaikan, Indonesia ya I think kita di samping melihat bahwa ini adalah kebijakan yang mungkin akan phase out at certain time karena inflasi toko-toko mulai kosong. Kemarin Trump nyuruh Eropa buat ngirim telur karena telurnya habis gitu ya. Tapi we have to put like some little bit of percentage untuk thinking ini akan terus terjadi dan kita menyiapkan skenario analisis for any different scenario. Nah satu lagi Pak, mungkin yang nggak bisa memaafkan Amerika juga Denmark Pak. Karena Amerika mau mencaplok Greenland gitu. Jadi Amerika musuhnya banyak gitu dan Indonesia we try our best to be peacemaker dalam kondisi seperti ini. Mungkin demikian dari saya. Oke, sepertinya sudah jelas dan lengkap ya Bu Lili dan Pak Ibrahim. Kita akan langsung ke closing statement saja. Mungkin saya sampaikan 2 hal, saat yang bersamaan Indonesia masih akan tetap melakukan positive engagements dengan Amerika Serikat. Kemudian juga melakukan atau meminta perusahaan-perusahaan Amerika yang punya kepentingan untuk Indonesia untuk menyuarakan bahwa ini sudah merugikan kerjasama baik yang sudah dilakukan. Kemudian yang poin kedua adalah yang paling penting, kita tetap melakukan reform sesuai dengan kebutuhan Indonesia untuk perbaikan ekonomi Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lili. Dilanjutkan oleh Pak Ibrahim, dipersilakan. Ya, mungkin ada 3 mungkin yang saya sampaikan sebagai closing. Yang pertama, in addition to yang tadi Prof. Mari sampaikan di sesi sebelumnya, Indonesia Incorporated. Tadi saya dan Bu Lili mungkin conclusionnya sama, ASEAN Incorporated is very important. Sehingga kita semua berada pada satu boat yang sama, satu kepentingan yang sama. Kalau kita lihat PM Lawrence Wong juga sama atensinya dengan dengan perlunya ASEAN untuk bekerja sama gitu ya. Jadi in addition to negosiasi dengan Amerika, ASEAN harus duduk bersama dan memiliki sikap yang sama untuk kepentingan ASEAN karena kita memiliki beberapa pattern perdagangan yang sama, komoditas yang sama, yang harus saling bersinergi satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, saya kurang setuju kalau kita tidak punya bargaining power karena sekali lagi sektor jasa adalah sektor yang kita harus keep reminding US has benefit a lot dari trade in services dan itu seharusnya menjadi bekal kita untuk juga nego. Kalau mereka menguasai all the data flow, all of cross-border data, masa Amerika keberatan? Terlebih tadi data dari Bu Lili juga menyampaikan during all period of globalization yang menerima manfaat utama, toh juga Amerika gitu, bukan negara lain. Kemudian yang ketiga yang my closing statement, tapi saya ambil dari Bu Lili adalah rasanya memang pemerintah Indonesia jangan memberikan komitmen apapun sebelum itu didiskusikan dengan all stakeholders
di Indonesia, asosiasi, ya pelaku industri, akademisi, sehingga apa yang keluar dari pemerintah Indonesia adalah collective agreement, sikap kolektif bangsa Indonesia dalam kondisi sekarang. Jadi bukan kementerian tertentu saja kemudian tiba-tiba sign dan kita harus tunduk pada satu aturan yang mereka sepakati, tapi sesuatu yang kita memiliki kepentingan kolektif yang sama. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk dua narasumber kita sore hari ini, Pak Ibrahim dan juga Ibu Lili. Terima kasih, dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Ya, para tamu hadirin sekalian, demikian tadi sesi diskusi Fireside Chat Strategi Indonesia di antara China dan juga Amerika Serikat. Saya Vinilia Huang Rio pamit undur diri, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Selamat malam. Scan barunya dan nikmati program hiburan tanpa batas secara gratis. Ayo, deretan program menarik, siap menginspirasi dan berubah duniamu.